mata ke yang dibahas kemarin oleh Oke, selamat pagi semua. Sebenarnya konsep atau gambar yang boleh dibilang ini sebagai kerangka kerja sih. Jadi ini terdapat dalam artikel ilmiah yang dipublikasi pada tahun 2015. Ada sudah lama ya, 2015 ya? Ya, ada penulisnya di sini, Slogi dan Bersek ini. Nah, sebenarnya model ini sudah dicoba diterapkan di negara di Slovenia. Jadi ada dua peneliti yang coba untuk terapkan model ini. Jadi dibuat penelitian eksperimen. Di satu buat kelas eksperimen dan satu buat kelas kontrol. Nah, yang kelas eksperimen ini diterapkan model ini. Dites sebelumnya dan sesudah pelaksanaannya diuji lagi, ternyata dia efektif gitu. Jadi ada pengaruh positif terhadap tanggapan siswa dengan guru soal ternyata di sekolah itu menyenangkan kayak gitu. Nah, berangkat dari situ kemudian sebenarnya konsep ini mau mendobrak atau apa istilahnya dari konsep yang pendekatan pembelajaran interdisiplin dengan multidisipliner itu. Kalau konsep dasar interdisipliner itu lebih kepada misalnya ada seorang anak yang boros lah, katakanlah begitu, dia boros. Nah, kalau misalnya dilihat dari satu pendekatan saja, misalnya dari pendekatan ekonomi misalnya, maka pendekatan ekonomi akan menyarankan untuk kamu jangan boros kayak gitu. Padahal kalau misalnya perilaku itu sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang lain kayak gitu. Misalnya tidak hanya bisa dilihat dikatakan kamu jangan boros, tapi misalnya dilihat dari sudut pandang sosiologi misalnya, perilaku dia, jangan-jangan dia sering nonton misalnya gaya hidup yang glamor lah misalnya. Kamu dikatakan gaul ketika kamu glamor dan seterusnya. Maka konsep pendekatan interdisipliner ini rasanya tidak holistik lah, tidak menyeluruh. Kalau multidisipliner ini memang dia melihatnya dari banyak sudut pandang, tapi dia kayak ada sekat-sekat. Jadi lihat dari sudut pandang ekonomi, dari sosiologi, tapi tidak ada integrasi kayak gitu. Kalau interdisipliner ini, transdisipliner ini dia terintegrasi. Jadi tidak hanya lihat misalnya multidisipliner tadi, dia lihat terpisah-terpisah meskipun pakai banyak sudut pandang, tapi transdisipliner ini lebih kepada bagaimana mengintegrasi semua pengetahuan itu. Nah, ketika masuk di sini, masuk dalam konsep ini, sebenarnya dia menggunakan konsep ini, pembelajaran transdisipliner ini. Jadi di situ ada garis di samping-sampingnya, ada level pengorganisasian dengan level persepsi. Pengorganisasian, Ya, dengan level persepsi. Ya. Kalau sebenarnya di sini diberi tanda O1 yang ditata itu O1 sebenarnya. Karena dalam bahasa Inggrisnya level of organizing. Sedangkan yang keduanya ini level of perception. Nah, sebenarnya tujuan ini untuk membekali seorang guru bagaimana dia merencanakan sebuah pendekatan pembelajaran. Jadi ini kekuatannya di perencanaan. Nah, kenapa ini penting? Ini sebenarnya sebagai sebuah pedoman saja sebenarnya untuk membantu seorang guru bagaimana merencanakan pendekatan pembelajaran yang transdisiplin. Nah, di sini asumsi dasarnya di ruang kelas itu harus sedapat mungkin dijadikan sebagai masyarakat pembelajar kayak gitu. Nah, seperti kita tahu di masyarakat itu semua ilmu sebenarnya dipakai untuk satu persoalan, semua ilmu dipakai kayak gitu. Nah, makanya konsep itu, persepsi itu yang dibawa ke ruang kelas.
persepsi soal misalnya masyarakat belajar, masyarakat pembelajaran seumur hidup dan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi yang saya pahami lebih kepada bagaimana konsep di masyarakat itu dibawa ke sini. Itu sebagai panduan untuk seorang guru kayak gitu. Jadi misalnya ketika dia mengajar anak SD, sedapat mungkin segala sesuatu yang misalnya materi A misalnya, sedapat mungkin dikaitkan dengan keadaan sekitar dengan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar, dan harus ada dicari keterkaitannya kayak gitu. Misalnya menanam pohon, tidak hanya kita membutuhkan oksigen saja, tapi dari sisi keindahan mungkin kita dapat kayak gitu. Nah ini yang konsep dasarnya. Sedangkan yang di bagian di sebelahnya, level pengorganisasiannya, bagaimana dia merencanakan pembelajarannya, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasinya. Terus ini isi pembelajarannya harus diramu sedemikian rupa untuk bisa kontekstual lah, sehingga di paling bawahnya kan di sini dibilang integrasi pendidikan formal, non formal dan pembelajaran virtual. Jadi ini sebenarnya kerangka dasar yang sangat penting untuk guru pahami soal bagaimana persepsi dan bagaimana mengorganisir sebuah kelas itu supaya dia tersistematis, terencana dan terukur lah, kayak gitu. Dan terkait dengan lingkungan. Dan harus dikaitkan dengan lingkungan. Kalau dalam penelitiannya lebih ditekankan kepada harus ada suasana belajar yang menyenangkan lah, kayak gitu. Ya kurang lebih begitu. Jadi itu dijadikan sasaran pembelajaran ya? Iya, sasaran pembelajaran. Itu kan ada sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran itu mengacu pada masyarakat. Iya. Masyarakat tadi sama itu dimasukkan ke dalam kelas ya? Iya benar. Jadi di garisnya juga ada garis anak panahnya bolak-balik. Jadi setelah persepsi soal yang tadi dibawa ke sasaran pembelajaran, kemudian dibalik lagi kayak gitu. Jadi ada interaksi bolak-balik lah. Dan yang paling penting di sini memang pengalaman belajar ininya, pengalaman belajar siswanya yang di kotak paling tengah ini. Nah, jadi ini ada pengalaman pembelajaran. Iya, pengalaman belajar. Jadi garis-garis ini juga punya makna tersendiri supaya bisa lebih sederhana memahami konsep ini gitu. Ya, bisa dipahami perspektif transdisiplin yang baru diuraikan dari pengalaman pembelajar masuk ke atasnya itu ya, ke masyarakat pembelajar, belajar dari masyarakat, pembelajaran di masyarakat, kemudian itu dikaitkan ke dalam kelas ya. Iya. Kembali lagi ke dalam kelas. Jadi itu ada level persepsi, kemudian ada level pengorganisasian ya. Level Montessori ini sebenarnya kita masuk di dalam pendidikan non formal. Kita ada di PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Dan kita itu sebenarnya masuk di di bagian non formalnya di situ. Jadi tetap kita belajar dari apa yang ada di masyarakat ya. Kalau hubungannya dengan bisa nggak dikaitkan dengan proposal yang kita akan bawa ke sana? Sebenarnya sangat relevan sih. Sangat relevan ya. Sangat relevan karena pendekatan yang dilakukan ini hampir sama lah, karena penekanannya pada pengalaman pembelajar tadi. Nah kalau Montessori kan soal learning by doing itu, jadi dia belajar sambil melakukan misalnya. Harus berpengalaman real gitu lah. Iya. Montessori itu maunya dia pengalaman, kalau bilang satu dia harus pegang satu apa gitu loh. Nggak boleh satu lambang dulu. Ingat kalian yang ngajar ya, jangan lambang dulu baru real, harus realnya dibawa ke lambang gitu. Real bendanya itu harus lebih dahulu didahulukan. Mana benda realnya baru masuk ke lambang. Ya siapa namanya Nova ya. Nah, jadi itu tolong diingat, itu salah satu prinsip Montessori ya. Tidak boleh kita mengajarkan 1 2 3 lambang dulu baru
ini terbalik itu. Yang kita dapat dulu itu kan terbalik. Kita tahu dulu 1, 2, 3, 4, 5 baru kasih ini benda 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu terbalik. Jadi kalau Montessori itu dia mau prinsipnya pengalaman real dahulu baru masuk ke perlambangan. Terutama untuk anak-anak yang usia dini ini karena dia kan belum punya konsep simbol sebenarnya. Makanya karena anak-anak usia dini itu belum memiliki konsep di simbol, jadi dia harus di benda real dulu yang diutamakan, jangan dibalik. Makanya saya bilang sedikit mungkin ininya worksheet, tapi sebanyak mungkin praktek dengan alat. Oke? Saya minta mulai dari Nova yang kau dapat dari apa tadi yang diterangkan sama Ramlin. Mungkin tambahan dari yang kemarin ini tentang ini sih kayak gimana mengintegrasikan atau mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu ke dalam kelas, terus melalui beberapa pendekatan, kemudian harus berdasarkan pendidikan yang kita dapat dari non formal, terus habis itu pendidikan formal, kemudian memperhatikan lingkungan juga, apalagi lingkungan saat ini erat kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi. Itu masyarakat pembelajar seumur hidup. Jadi untuk mencapai kompetensi itu sendiri, makanya inilah pendekatan pendidikan yang sebenarnya paling efisien dilakukan karena melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang. Penerapan di lapangannya kita harus kayak apa? Gareth, kita kan sudah dengar tadi. Kalau menurut kamu pendekatan yang sudah dibicarakan itu real di lapangannya apa? Saya masih kurang ngerti. Kau kurang ngerti? Ya ampun. Ya yang kau ngerti aja apa? Cuma yang kayak Kak Nova doang. Ulangi lagi satu kali Ramli, karena masih ada yang belum paham. Mungkin lebih real di ini kan supaya dia. Karena bukan salah Karamin juga sih, saya mungkin emang materinya tuh materi-materi seminar ya Bu ya, bukan materi yang Kalau nggak ngerti nanti kita penerapan di lapangannya nanti nggak dapet juga kan. Satu kali lagi deh. Ramli coba lebih membumi kata-katanya. Sedikit lebih membumi karena terbatas akademisi. Tadi melangit. Tidak jelas. Jadi yang dari yang saya tangkap dari pembahasannya Ramli itu kan bagaimana model pendidikan kita yang mulai menerapkan sistem transdisipliner dan pembelajaran. Memang awalnya kan ilmu itu awalnya satu, cuman karena ada berbagai interest yang juga pendalaman akhirnya jadi mecah gitu. Dan juga ada sedikit kayak metode-metode khusus di balik antardisipliner itu. Lama-lama kayak karena pecah-pecah seperti itu kayak merasa kurang klop gitu. Karena ini tadi udah kasih pendekatan kayak behavioristik dalam menanggapi misalnya konsumerisme gitu. Kalau kita sendiri sih sebenarnya mungkin lebih kepada model tematik gitu ya, di mana kita itu kayak menggabungkan lagi pelajaran ini dalam satu topik misalnya. Kalau menurut saya itu bagus gitu ya, bagus. Cuman kalau seandainya terlalu luas juga anak takutnya tidak mendalam, tapi berarti kita harus ada metode yang cukup bagus, cara mengajar kita juga bagus sehingga nggak kehilangan esensinya, kehilangan esensi dari bagaimana transdisipliner dan juga masing-masing disiplin itu. Ya, satu kelemahannya yang saya pikirkan itu. Tapi kalau terlalu spesifikasi seperti orang terjun di dalam sumur yang dalam, nggak bisa lihat dia ahli di bidang itu gitu, tapi dia yang lainnya dia buta gitu loh. Kalau yang terlalu expert ya. Tapi kalau di transdisipliner saya rasa kehilangan expertnya itu jadi hilang ya. Seseorang tidak ada ahlinya, berarti kan dia semua dia ini gimana? Kalau sebenarnya semua ilmu itu ada kayak semacam konsep dasarnya sih. Jadi biasanya satu cabang ilmu itu dia cukup
ada istilahnya kitab suci ilmu ini kayak gitu. Nah biasanya kalau orang yang sudah ini dia cukup membaca sedikit, oh dia paham roh dari cabang ilmu ini seperti apa kayak gitu. Cuma Nah nggak memang expert, berarti iya, tidak expert. memang apa istilahnya, semua temuan baru itu pasti ada lah celah-celah kekurangannya. Tapi ya bijak-bijaknya kita kira-kira yang lebih pas, lebih efektif dari yang lain, itu yang jadi apa memacu kita untuk menganalisis mana yang lebih bagus lah gitu. Tapi soal kekurangan pasti ada kekurangan. Kalau terakhir dari Ricky. bidang ilmu spiritual, ya, ada 2 teologi. Pak ini kan pendidikan agama Kristen, kalau kamu kan teologi. Tidak salah, sama. Satu Oke. cabang ilmu. Ya, nah. Oke, kalau dari saya lihat kepada ini ya, gambarnya ya, di sini bicara tentang misi, tujuan pendidikan transdisiplin. Jadi kalau dilihat dari sini ada garis turun ke bawah ya. Kemudian di situ dilihat dalam sasaran pembelajaran. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Ramlin ya, ada 2 level di sini. Yang pertama level persepsi, kemudian level apa nih? Perorganisasian. Organisasian. Jadi di sini kalau kita lihat dari level persepsi itu, di sini ada pembagian misalnya di P1 sasaran pembelajarannya, dia tujuannya kepada masyarakat dulu. Jadi membawa daripada pembelajar itu pengalaman pembelajaran yang ada itu kepada masyarakat. Jadi misalnya dalam kelas itu kita memberikan suatu pembelajaran, contoh menanam pohon. Jadi menanam pohon itu contohnya seperti apa, pohon apa yang mau ditanam, kemudian hasilnya apa. Itu yang mau diajarkan kepada anak-anak. Kemudian di situ ada garis biru juga tentang isi pembelajaran. Jadi yang tadi kita sampaikan tentang sasaran pembelajaran mulai dari masyarakat, misalnya tanam pohon nih, isi pembelajarannya apa? Itu pasti tentang penanaman pohon. Kemudian turun lagi ke bawah, seleksi integrasi metode pembelajaran. Kita seleksi apakah udah benar pembelajaran yang kita ajarkan. Misalnya tanam pohon yang benar itu seperti apa? Jangan-jangan misalnya kalau contoh kemarin saya ibu ya, untuk masalah pembuatan video, oh ternyata ada kesalahan. Misalnya pecahan, saya mau tambah 1/1, 1/2 tambah 1/2 harus dapat hasil 1 yang utuh. Jadi di situ ada namanya seleksi pembelajaran. Kemudian di sini ada keterkaitannya juga dengan pembelajaran TIK. Jadi teknologi, informatika, dan komunikasi. Mungkin di sini kalau dilihat tadi ada digambarkan sama Kak Ramlin juga ada garis panah bolak-balik ya. Jadi semuanya itu pasti akan kembali kepada sasaran yang pertama. Kemudian kalau dilihat pengalaman pembelajaran, kemudian turun ke bawah bentuk dan model perorganisasian pembelajaran. Jadi ada bentuk-bentuk perorganisasian pembelajaran ya. Pasti kalau kita dalam suatu pembelajaran tentunya banyak. Bagaimana kita mau memberikan pembelajaran kepada murid kita, bentuknya pasti banyak, model-modelnya pasti banyak. Jadi tergantung daripada kita sendiri. Mungkin dari saya perspektif. Kemudian di sini garis kembali balik lagi naik ke atas ya. Kemudian ada kembali ke samping lagi. Jadi di sini kalau saya lihat sih tentang misi dan tujuan pendidikan transdisiplin itu ingin menggabungkan semua cabang ilmu ya. Jadi cabang ilmu misalnya kalau kita lihat dari sekarang misalnya tematik ya udah berjalan nih. Tapi bagi saya sendiri ada satu hal yang memang pasti ada kelemahan daripada pembelajaran tersebut. Misalnya kalau kita belajar tematik, kita kaitkan lagi dengan bahasa Indonesia, kita kaitkan lagi dengan IPA, otomatis fokus kita kepada anak itu untuk menjelaskan materi ini pasti anak pun bingung juga. Nah sekarang tergantung daripada kita, metode pembelajaran kita untuk memberikan kepada anak seperti apa. Mungkin dari saya seperti itu yang saya pahami sih Bu. Tapi nggak ada sisi teologisnya. Kalau untuk sisi teologis jangan Bu. Oh jangan ya, kalau sisi teologis jangan. Berarti ini Kalau hanya membahas materi aja ya, tidak dikaitkan dengan teologis ya. Lu mau saya teologis sih. Ya, oke. Ya. Dari Sally ada? Dari pendidikan agama Kristen? Terus tentang pengalaman belajar mungkin
lebih tentang perilaku ya, dengan lingkungan sekitar seperti di transisi juga, seperti misalnya pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang pendidikan, tapi dia juga bisa menyangkut tentang sosial, seperti itu, tentang kayak bagaimana penerapan tentang pendidikan dengan sosialisasi tentang anak-anak sekarang seperti itu.